لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberi kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu sehingga kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran PAI dengan keadaan yang bahagia. Adab sebelum belajar. Soleh dan solehah, sebelum belajar, pertama kita harus niat. Niat hanya untuk Allah. Hanya mengharapkan ridho dari Allah. Yang kedua, bersuci. Jadi kita harus berwudu terlebih dahulu ya. Yang ketiga, berdoa agar Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar. Dan yang keempat, memperhatikan. Memperhatikan dengan duduk tenang dan mendengarkan dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh ustadzah. Udah siap belajar semuanya? Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Soleh dan solehah, sebelum ustadzah menjelaskan pelajaran hari ini, ustadzah akan mengulang pelajaran yang kemarin. Siapa yang masih ingat tentang macam-macam ilmu? Ya, Masya Allah, Barakallahu fikum. Macam-macam ilmu itu ada 2. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Contoh ilmu yang bermanfaat, ilmu agama seperti Al-Quran, fikih, tauhid. Contoh ilmu yang bermanfaat, yang kedua, ilmu dunia seperti ilmu kedokteran. Sekarang tentang ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 2. Yang pertama, karena ilmunya yang tidak diamalkan. Contohnya, sudah belajar cara sholat tapi tidak mau sholat.
sehingga ilmunya menjadi tidak bermanfaat. Yang kedua, karena sifat ilmu itu tercela dan haram. Contohnya, sihir, ilmu kekebalan, ilmu musik. Semua ilmu ini adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Soleh dan solehah, pelajaran hari ini tentang 10 keutamaan menuntut ilmu. Ilmu dan mempelajarinya memiliki keutamaan yang sangat banyak. Tapi hari ini Ustazah hanya menerangkan 2 keutamaan menuntut ilmu terlebih dahulu. Di antaranya yang pertama, menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Mari kita menghafal bareng-bareng ya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Ayo menghafal lagi. Lebih semangat. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Pinter, Masya Allah. Barakallahu fikum. Artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Soleh dan solehah. Jadi, jika teman-teman bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan diniatkan hanya untuk Allah semata, maka Allah akan mempermudahkan segala urusan teman-teman. Dan Allah akan memudahkan jalan teman-teman menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Mengapa? Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui yang pertama, mana yang halal dan mana yang haram. Contoh makanan yang haram itu makanan hasil curian. Yang kedua, mana yang benar dan mana yang salah. Contoh perbuatan berbohong. Itu perbuatan yang salah. Yang ketiga, mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya, kalian rajin menghafal Al-Quran. Itu adalah perbuatan yang baik. Yang keempat, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Contohnya, kita diperintahkan untuk sholat. Yang kelima, kita bisa mengetahui tata cara
ibadah yang benar, seperti sholat, wudhu, dan ibadah yang lainnya. Dan yang keenam, kita bisa mengetahui mana ibadah yang wajib dan mana ibadah yang sunnah. Contoh ibadah yang wajib, sholat 5 waktu. Kalau contoh ibadah yang sunnah, sholat duha. Sehingga dengan itu ia mendapatkan pahala dan terhindar dari dosa. Jadi, teruslah semangat belajar, jangan malas, dan niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan menuntut ilmu yang kedua adalah ilmu akan meningkatkan derajat seseorang. Allah Ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Soleh dan solehah, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Maka barang siapa yang beriman dan memiliki ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan keimanannya itu dan mengangkat derajatnya dengan ilmunya pula. Dan salah satu dari itu adalah Allah mengangkat derajat mereka dalam majelis-majelis ilmu. Soleh dan solehah, perlu diperhatikan ada ralat bahwa ayat yang di buku salah cetak. Tulisan ayat yang benar yang tertera di video ini ya, mohon ditulis ulang kembali. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah mengangkat derajat beberapa kaum dengan Al-Quran, dan Allah pun merendahkan beberapa kaum dengannya. Ini untuk para penghafal Al-Quran yang mempelajari Al-Quran. Seperti teman-teman, jika teman-teman menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran, dan selalu murojaah hafalan Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat teman-teman dengan Al-Quran. Al-Quran yang akan menolong teman-teman di akhirat nanti. Tapi, jika sebaliknya, jika teman-teman malas menghafal Al-Quran, malas setoran Al-Quran, maka Allah akan merendahkan teman-teman ketika di akhirat nanti. Al-Quran tidak akan menolong kalian ketika di akhirat nanti.
Maka kalian harus selalu semangat dalam menghafal Al-Quran, murojaah hafalan Al-Quran, agar Al-Quran menolong kita di akhirat nanti. Sekarang dengarkan cerita salaf berikut. Buka buku paket halaman 44. Di sini ada 2 kisah. Kisah yang pertama, dengarkan baik-baik ya. Di zaman dahulu, ada seseorang yang lehernya cacat. Dan dia selalu menjadi bahan ejekan dan tertawaan. Kemudian ibunya berkata kepadanya, "Hendaklah engkau menuntut ilmu, niscaya Allah akan mengangkat derajatmu." Sejak itulah orang itu belajar ilmu syar'i, ilmu agama, hingga ia menjadi orang yang alim. Sehingga ia diangkat menjadi qadhi, diangkat menjadi hakim di Mekah selama 20 tahun. Masya Allah. Apabila ada orang yang berperkara duduk di hadapannya, maka gemetarlah tubuhnya hingga ia berdiri. Dan kisah yang kedua, ada pula seorang imam dari kalangan tabi'in, yaitu namanya Ahnaf bin Qais. Tubuhnya kecil, badannya hitam, kakinya cacat berbentuk huruf X. Namun, karena keilmuan beliau, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin pun menghormatinya. Dan tidak ada yang boleh berfatwa di Masjidil Haram selain beliau. Jadi, Masya Allah ya, sampai Amirul Mukminin pun menghormati Ahnaf bin Qais. Tapi adik-adik harus ingat bahwa kenaikan derajat ahli ilmu itu hanya berlaku di dunia. Sedangkan di akhirat tergantung niat dan apa yang ia amalkan dari ilmu tersebut. Maka niat kita harus selalu hanya untuk Allah. Harus ikhlas hanya untuk Allah. Tugasnya, hafalkan hadis tentang Allah memudahkan jalan kita ke surga apabila kita menuntut ilmu. Dan jangan lupa disetorkan ke ustadzah masing-masing ya. Mari kita tutup dengan doa sesudah belajar. Doa sesudah belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari berikutnya.